Baiklah teman-teman, mungkin teman-teman sudah melihat video saya yang pertama, tapi masih dalam konteks teks saja. Maka kali ini saya akan menjelaskannya di dalam pembahasan dengan bahasa Indonesia, sehingga supaya bisa dipahami dengan baik. Nama saya Geli Setionugroho. Saya adalah sekolah di psikologi dan saya juga bersekolah dulu di mechanical engineer, dan saya juga mengambil beberapa modul filsafat, dan 3 konsep itulah yang mendasari hidup saya. Kemudian saya pernah bekerja di perusahaan Jepang dulu, baik di sini maupun di Jepangnya sendiri, tapi itu 2 buah perusahaan yang berbeda. Dan saya sekarang bekerja di project management konsultan untuk bidang migas. Saya di dalam konsep pembangunan jaringan gas rumah tangga di beberapa kota, kebetulan saya pernah ikutin, dan itu di dalam konsep pipeline engineering. Dan dari beberapa pengalaman itu saya mempunyai pengalaman yang cukup memadai lah buat saya untuk kemudian saya mau menuangkan konsep-konsep saya mengenai kualitas itu buat teman-teman yang mungkin mempunyai masalah di dalam hal kualitas di perusahaannya di mana teman-teman bekerja. Saya tidak terlalu ahli, tetapi saya pernah ada di situasi yang mungkin teman-teman alamin sekarang. Jadi saya ingin berbagi konsep kualitas, dan ini akan saya bahas sampai mendetail nanti dengan berseries di dalam channel saya. Dan jadi bagi teman-teman yang tertarik, ikutin saja. Channel ini akan terus berkembang, dan mungkin teman-teman punya teman yang lain juga yang mempunyai masalah yang sama, bisa diperkenalkanlah video saya ini. Jadi ketika saya bekerja di perusahaan Jepang, saya belajar konsep kualitas di sana. Memang dengan belajar itu ternyata awalnya kualitas memang tidak begitu bagus, apalagi barang kami diekspor. Tetapi dengan saya diberi pelajaran oleh orang Jepang, ahlinya orang Jepang, dan kemudian saya bisa menyerapnya. Kemudian saya melatihkan kepada anak buah saya di lapangan, dan dengan begitu kualitas menjadi lebih bagus, dan dengan kualitas menjadi lebih bagus, produktivitasnya menjadi meningkat. Tapi konsep ini tidak hanya untuk manufacturing, tapi juga bisa digunakan di dalam jasa atau bahkan di konstruksi menurut saya, karena prinsipnya hampir sama nanti. Jadi karena saya merasa ini sangat baik buat sebuah bisnis, maka saya kali ini dalam konsep ini akan saya bahas sampai mendetail, sampai ke akar-akarnya. Katakanlah kalau sebuah mobil itu dari mulai tampilan luarnya awal sampai ke baut-bautnya akan saya bahas. Dan kalau teman-teman nanti mempunyai pertanyaan kepada saya, silahkan beri komentar saja, dan mungkin saya bisa bantu teman-teman dengan senang hati. Jadi konsep ini SIPOC atau sudah dibilang SIPOC itu adalah berawal dari seorang guru kualitas dari Amerika, yaitu Mr. Deming, yang dipanggil ke Jepang oleh Jenderal MacArthur karena setelah Jepang dibom, kemudian ada pangkalan Amerika di Jepang, dan saat itu Jenderal MacArthur merasa mempunyai masalah dengan kualitas radio di Jepang, sehingga dia mengundang guru dari Amerika datang ke Jepang untuk mengajari orang-orang Jepang atau pengusaha Jepang. Dan kebetulan kaisarnya itu memang pemimpin yang mendukung sekali, dan mereka mengharuskan setiap CEO dari perusahaan-perusahaan besar waktu itu, ya nggak tahu, saya
nggak tahu, mungkin apalah ya, saya nggak tahu udah ada Sony atau belum, tapi ya anggaplah mungkin Nissan aja lah, Nissan atau sebenarnya Toyota atau Nissan mungkin diundang oleh Kaisar untuk datang ke aula assembling di Kekaisaran, dan di situ diajarkan oleh Tuan Demeng ini bagaimana mengendalikan sebuah kualitas. Jadi konsep Tuan Demeng ini ditulis sesuai judul adalah SIPOC, atau kadang orang dibalik karena sebenarnya walaupun SIPOC adalah urutannya, tapi sebenarnya berawal dari customer dulu, karena semua kualitas ke belakang dari mulai customer jadi output menjadi proses, dari input, dari supply, itu ujung pangkalnya adalah customer viewpoint. Jadi maksudnya bahwa kita membuat sebuah barang itu atau sebuah jasa itu berdasarkan dari keinginan customer. Jadi apa yang customer mau, itulah yang harus kita buat. Jadi viewpointnya dari customer. Misalnya, let's say gampangnya, saya mau memesan sebuah plat buat nutup lubang di tempat saya gitu ya, dengan ukuran 40 kali 40, tebalnya 2 mm dengan plat baja SPCC gitu ya. Jadi semua item-item tadi yang dia bilangkan kepada kami, ya itu harus saya buat sesuai dengan yang mereka inginkan tadi, sehingga itulah keinginan customer, dan itu harus saya tuangkan ke dalam nanti output saya. Jadi output saya harus sesuai dengan apa yang customer mauin. Nah, untuk membuat output yang seperti tadi itu, saya harus melihat proses saya. Bicara proses ya, ada bicara mesin, orang yang memotong, ya, kemudian orang yang mengawetkan supaya tidak karat dan sebagainya, tidak melengkung dan sebagainya. Itu adalah proses. Jadi bicara proses ya bicara mean, machine, metode, dan material misalnya. Dan mungkin jangan lupa juga measurement gitu. Measurement penting karena memang kita harus punya ukuran untuk bisa feedback buat kita, atau dalam rangka mengendalikan produk tadi harus kita ukur, sehingga nanti kita akan jelaskan dalam proses yang detail nanti ya. Terus kemudian inputnya seperti apa, platnya tadi harus yang seperti apa, supaya nanti pada saat saya potong sekian dan sebagainya, itu plat akan menjadi seperti yang dimauin pelanggan, dengan tebal 1 mili misalnya, jenis platnya adalah SPCC dengan ukuran 40 kali 40 cm. Itu mungkin juga harus ada berapa sih toleransi diberikan, 40 kali 40 itu boleh plus minus berapa misalnya. Itu untuk inputnya. Dan untuk input tadi itu kan berasal dari sublist, sehingga saya harus menentukan yang jual plat SPCC yang dengan tebal 1 mili itu ada di mana. Itu harus saya cari, sehingga nanti yang saya beli adalah plat yang memang namanya SPCC setebal 1 mili, dan nanti saat saya potong-potong dia akan menjadi plat SPCC tebal 1 mili, boleh plus minus berapa, dan saya potong menjadi 40 kali 40 cm misalnya, itu dengan toleransi berapa, sehingga itulah yang harus saya pastikan. Jadi kalau dibalik ya, dari customer dulu, maju ke depan output, maju ke depan proses, maju ke depan input, maju ke depan supplier. Jikalau kita bisa lihat di sini ya, memang semua berawal dari customer. Customer ada customer luar, eksternal customer yang tadi mau beli barang kita, dan ada customer di dalam. Saat output yang harus dikeluarkan adalah seperti tadi, si proses itu punya pelanggan adalah output. Si bagian gudang barang jadi misalnya, atau sebelum gudang barang jadi adalah QC atau quality control yang memastikan barang-barang keluar dari pabrik apakah sudah sesuai belum dengan output yang diharapkan. Itu adalah customer yang orang produksi misalnya. Sehingga customer besarnya adalah yang membeli plat, tapi customer kecil-kecil di dalam yang banyak sekali itu nanti setiap proses punya customer, yaitu proses hasil yang dihasilkannya diberikan kepada
next proses itu adalah customer dia, sehingga nanti ada user di dalam, ada customer di dalam, sehingga masing-masing customer harus memberitakan kepada depannya harus seperti apa prosesnya, harus seperti apa spesifikasinya. Itulah proses. Dan kemudian input ya, kalau kita tadi mau beli plat, membuat plat yang tebal 1 mili dengan jenis SPCC, ya saya harus pastikan, saya harus bilang harus mencari orang yang mampu membuat SPCC tebalnya 1 mili. Kemudian saya periksalah pabrik dia, apakah dia memang jual SPCC 1 mili. Saya lihat bagaimana dia mengendalikan prosesnya, benar atau enggak, yakin enggak kalau tebal 1 mili itu 1 mili misalnya, atau mungkin 1 mili tapi plus minusnya boleh berapa mikron, itulah adalah menjadi surplus begitu. Dan setiap bisnis itu hidup karena memang dia mempunyai customer, dan customer itu sebuah alasan mengapa kita ada di bisnis ini gitu, karena dalam bisnis ini kita punya pelanggan yang membutuhkan barang yang kita bisa buat, itulah kita ada di dalam bisnis ini. Jadi yang harus kita buat adalah kita harus membuat puas customer tadi dengan membuat output yang baik. Kemudian bicara output, kita organisasi ini adalah juga merupakan supplier bagi customer kita. Kita mempunyai tujuan untuk memuaskan customer kita supaya mereka tertawa, mereka bergembira. Jadi kita ini eksis karena ada customer tadi yang karena senang sama kita. Dan customer senang, kita diberi uang karena kita bisa menjual barang baik pada dia. Akhirnya saya belanja ke supplier, sehingga supplier juga tergerakkan ekonominya karena kita beli dari dia. Jadi dengan begitu ekonomi culture-nya berjalan dengan baik. Dengan membuat barang yang bagus seperti apa yang customer maui, output itulah harapan mereka dan kita dibayar karena output tadi gitu. Jadi kita akan mendapatkan acungan jempol dari customer saat kita membuat barang yang sesuai dengan diharapkan, dan itulah segala asal muasal dari adanya bisnis ya, karena kita ada customer gitu. Untuk membuat kemudian kita masuk ke proses. Ini semua SIPOC-nya atau C, O, P, I, dan S-nya baru sekilas ya. Nanti akan catatan lagi sesuai dengan kebutuhannya pada saat ini. Atau mungkin ada pertanyaan yang ini, saya juga akan membahasnya dengan baik. Untuk membuat barang yang bagus sesuai dengan output yang diharapkan oleh output kita yang diharapkan oleh customer kita harus melihat beberapa hal di dalam kita. Apakah proses kita mampu membuat barang seperti itu? Itu harus kita perhatikan. Sebelum kita membuat barang, kita harus menyadari dulu, apakah saya mampu. Misalnya, saya harus membuat barang dengan misalnya tadi plus ketelitiannya 40 plus minus 1 mikron misalnya. Nah, kalau saya tidak punya mesin yang presisi yang untuk memotong 40 plus minus 0,1, ya berat. Kalau mesin potongnya aja bisa melengkung-melengkung, sehingga nanti akan terjadi 40 plus 1 mili atau 2 mili, ya itu tidak mampu namanya. Sehingga kita harus melihat mesinnya kayak apa, orang-orang saya seperti apa, alat ukur saya seperti apa. Apakah saya punya alat ukur yang bisa memantau ketelitian 40 plus minus 0,1 misalnya. Kalau alat saya aja ketelitiannya cuma 1 mili plus minusnya, ya bagaimana mungkin kita akan menjadikan itu barang yang 40 plus minus 0,1. Kira-kira begitu. Dengan kita realize atau menyadari bagaimana proses kita, cukup atau tidak, itu adalah sebenarnya pekerjaan pimpinan. Jadi memang pimpinan sebelum menerima order ya jangan palu gada, apa lu mau gua ada, bukan begitu. Tapi pada saat mengkonfirmasi mampu menerima pekerjaan, sebenarnya ya dia harus lihat ke dalam. Ya kecuali konsep-konsep yang palu gada, ya udah aku dapat pesanan, aku lempar aja ke orang gitu, ya itu ya sah saja sebagai bisnis. Tapi apa itu akan berlangsung lama atau dengan baik, itu yang saya tidak tahu. Tetapi konsepnya adalah seperti itu. Kemudian masih di dalam proses, bicara proses adalah bicara manusia, mesin,
metode, ukuran. Jadi memang untuk jadi leader itu ya sebenarnya kalau melihat beban yang begini ya tidak gampang. Karena dia harus bicara manusia yang seperti apa, harus bicara mengenai mesinnya yang ada di dalam pabriknya dia seperti apa, metodenya seperti apa supaya jadi bagus, pengukurannya seperti apa. Itu adalah sebenarnya jiwa seorang leader ada di situ. Bukan anak buah kalau nggak disediakan mesin ya nggak bisa kerja, kalau nggak diajarin menggunakan alat ukur ya nggak bisa kerja dengan baik, dan itu semua tanggung jawab pemimpin sebenarnya. Jadi memang jadi pemimpin ini tidak gampang. Tapi ingat bahwa pemimpin atau pemilik menikmati uang yang masuk ke dalam kantong dia adalah karena dia menjual barang dengan baik, toh. Gitu? Karena ada barang yang baik yang dia buat, sehingga dia ya memang untuk membuat barangnya bagus, dia tidak hanya terberi udah rezekiku lah gitu, tiba-tiba jatuh dari langit rezekiku lah gitu. Pasti tidak begitu. Pasti dia melakukan sesuatu, dia harus melihat mesin, manusia dan sebagainya. Ya. Jadi anak buah yang baik atau pandai misalnya, itu yang diharapkan di dalam sebuah bisnis. Ya, jadi kita berharap mereka pandai dan akhirnya mereka bisa membuat barang yang bagus yang akhirnya terasa manis untuk customer kita. Dengan rasa manis yang dia terima, dia membayar atas kepuasan dia, dan itu sudah menjadi hak kita karena kita melakukan yang baik. Sehingga uang manis itu adalah rezeki kita. Begitu. Kita masih bicara proses. Orang atau karyawan yang bekerja untuk kita itu penting. Dalam hal ini konteks begini, kita bicara rules ya. Perusahaan ada memang karena ada investor atau pemilik saham yang menanamkan uangnya untuk bisa beli pabrik, bisa untuk beli mesin, bisa untuk beli ini itu, perizinan. Kemudian dia juga bisa mengundang karyawan untuk bekerja di tempat dia bisa beli material, bisa beli alat ukur gitu kan. Memang itu menggunakan semua uang yang ditanamkan di perusahaan itu. Tetapi dengan harapan saat dia menaruh uang misalnya 2 miliar di dalam sebuah awal bisnis ini, nanti dia mengharapkan tahun ketiga nanti dengan hitungan 2 miliar akan jadi 7 miliar misalnya. Itu anjangannya. Tetapi siapa yang bisa membuat 2 miliar tadi menjadi 7 miliar? Ya tentu bukan mereka, bukan pimpinan, bukan pemilik saham. Karena dia sendirian, dia hanya 2 orang, 3 orang, dia tidak akan mampu menghasilkan barang yang katakanlah harus ribuan misalnya. Karena jumlah yang harus dia bikin adalah ribuan untuk bisa mencapai menjadi asetnya menjadi berkembang menjadi 7 miliar ke tahun ketiga, itu karena harus ada pengembangan lah. Sehingga dan yang bisa membuat 7 miliar itu ya mau nggak mau memang gabungan dari modal kerja tadi, modal yang ditanamkan tadi, dan beberapa orang yang bekerja dengan mengharapkan pekerjaan, dengan rendah hati meminta pekerjaan, jadi office boy, jadi pemangkas rumput, jadi pengelap barang akhir, jadi penyusun barang di gudang sebelum dikirim, jadi pengangkat barang dari mulai bawah dinaikkan ke truk, bagi administrasi yang mencatat semuanya, itu adalah orang-orang yang bekerja untuk perusahaan ini. Tapi orang-orang itulah juga yang kemudian mempunyai peran membesarkan uang aset yang ditanam oleh investor. Jadi kalau penanam modal sudah menaruh uangnya di situ, dan para pekerja lah yang harus membesarkan uang itu menjadi sebuah uang yang besar lagi, sehingga sebenarnya peran atau porsi pekerja maupun pemilik saham ya 50-50. Yang diperlukan di sini hanyalah ya tinggal masing-masing porsi tadi menyadari role-nya. Pemilik saham yaitu perannya sudah dijalankan, tetapi dia tidak akan bisa menghasilkan uang yang baik tanpa pekerja yang baik. Dan pekerja, karena dia mengemis untuk mendapatkan pekerjaan dari seorang pemilik, walaupun dia hanya bisa nyapu, tapi dia bekerja untuk menyapu, untuk menjadi ruangan bersih, untuk memastikan barang yang dikirim pelanggan puas. Sehingga itulah fungsinya. Jadi mereka menggaransi eksistensi dari perusahaan ini. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan pemilik saham kepada orang-orang ini, karena mereka pintar, karena kita buat pintar.
pengusaha atau engineer yang canggih dari Amerika itu memang mungkin pintar, tapi dia tidak membuat barang. Dia tidak membuat barang di mana barang itu dibuat dari awal sampai nanti akhir adalah itu dinamakan adalah added value. Nah, kita harus membuat orang-orang itu atau sistem kita menjadi sistem yang menambahkan nilai, bukan membuat proses yang tidak ada nilainya gitu. Kita harus ajarkan sampai situ. Sehingga paling baik buat pimpinan ya mau nggak mau ya harus ngajari orang-orangnya supaya orang-orang itu pintar. Itu nggak diragukan lagi. Itu is emas menurut saya. Kemudian setelah proses maju ke depan ya ada input. Walaupun kita punya proses yang baik, excellent, tapi kalau material yang masuk itu kurang bagus, ya walaupun bisa kita betul-betulkan dan sebagainya dengan kita akali gini gitu dan sebagainya menjadi sebuah produk yang bagus, pasti ongkos kita jadi besar, beban kita jadi lebih. Dan mau berapa lama, mau berapa jauh kita sanggup melakukan itu, karena material yang masuk tidak bagus, kita membuatnya jadi bagus, pasti effort kita lebih. Berarti cost kita pasti lebih. Nah, itulah bukan streamline di situ. Sehingga inilah yang menjadi masalah di dalam perusahaan biasanya. Jadi kadang-kadang kita harus mengajari supplier kita nanti supaya barang yang outputnya dia, yang menjadi input kita harus sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita harus meminta pada mereka, mengatakan pada mereka, aku mau beli barang dari kalian, tetapi begini. Spesifikasi itu diberitakan pada mereka, mereka mampu tidak ya sebaiknya mereka juga kalau dia sistem yang baik ya dia harus aku nggak mampu ya jangan ini ya, jadi jangan palu gada juga gitu. Katakan, minta dan periksa outputnya mereka yang memasuk ke kita. Nah, makanya banyak orang perusahaan Jepang yang mengirim QC-nya bahkan ke suppliernya supaya dia tidak mau barang udah dikirim dari suppliernya masuk ke perusahaan Jepangnya, udah siap mau di-assembling nggak bisa masuk karena tidak sesuai ukurannya dan sebagainya, sehingga dia terpaksa mengirim QC-nya ke supplier dia. Tapi ini kan menjadi beban buat perusahaan itu. Harusnya output yang dikeluarkan oleh supplier tadi yang menjadi input kita ya harus dijamin oleh dia sesuai dengan spesifikasi. Tapi karena gemes mungkin kok nggak jadi gitu sampai akhirnya dia mengirim. Jadi jangan bagus perusahaan Jepang itu mengirim QC-nya ke tempat saya, apapun viewpoint-nya dia nggak percaya sebenarnya dengan perusahaan kita untuk mampu untuk orang free dari tekanan betul-betul ini barang bagus ini barang jelek itu nggak dipercaya begitu. Jadi jangan bangga kalau ada begitu ya. Jadi seharusnya itu menjadi pekerjaan kita, bukan pekerjaan customer kita. Ya, jadi output dari sebuah supply itu akan menjadi input bagi sebuah proses kedepannya, yaitu customernya atau organisasi lah dalam hal ini. Begitu. Setelah input kita maju ke depan, kita bicara supply. Sebuah organisasi yang baik itu adalah sebuah also kindness mother. Ibu yang ramah pada anak-anaknya, ibu yang baik buat anaknya, ibu yang nurture anak-anaknya, ibu yang membimbing anak-anaknya. Supplier kita juga kita anggaplah sebagai seorang anak kita, karena dari dialah kita kemudian juga bisa membuat barang yang baik. Sehingga ya harus kita kembangkan mereka, kita ajarin mereka. Ya kan, kalau mereka nggak mampu, kita ajarin lo gimana kamu akan mampu memastikan ini adalah tebelnya adalah platnya tebelnya adalah 1 plus minus 0,1 lah, alat ukurmu aja plus minus 0,5 ya kamu nggak akan mampu mengukur, bisa mengatakan ini tebelnya adalah 1 lebih 0,1 1 kurang 0,1 nggak akan bisa orang alat ukurnya ketelitiannya sampai 0,5 begitu. Mesinmu nggak akan mampu karena mesinmu ini koplak-koplak, nggak bisa memastikan goyangannya jadi lebih dari 0,7. Bagaimana kamu akan mampu membuat rata semua 0,1 plus minus ya iso, nggak bisa. Ya kalau mereka tidak bisa diajarin, tidak hanya disalahkan. Mereka sama seperti kita, ya kan? Dia supplier kita. Dalam konteks supplier dan customer sama, mereka supplier kita customernya, ya. Di sini jujur ya kita
Kalau kita memang baik sambil kita menjadi warga negara yang baik, ya kita harus ada awareness untuk menghargai mereka, mengajari mereka. Mungkin kalau kita lebih mampu, lebih jago nanti teman-teman, ya sabar itu harus diajarin juga menjadi lebih jago. Human is human, bukan man is evolved from the others. Pernah ada pendapat filsuf yang manusia itu sebenarnya adalah serigala buat yang lain, dan memang ya umumnya kebanyakan begitu sih. Tapi konsep ini, humanize ini, ya manusia adalah manusia buat yang lain. Kalau kita makan, dia juga makan. Kita ajarin dulu, ajarin lagi, ya memang begitulah. Dan kita kan bangga menjadi warga negara yang baik buat sesama kita. Bagaimana orang yang tidak tahu akan jadi lebih baik kalau kita nggak ngajarin dia. Jadi memang di sini memerlukan bumper yang cukup dalam untuk bisa menahan rasa supaya kita membuat orang jadi lebih baik. It's a must gitu. Karena kita makan, mereka juga makan. Jadi human is human for others. Begitu. Jadi inilah SIPOK itu. Inilah visualisasi dari SIPOK tadi. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi nanti. Saya mungkin bukan orang yang pandai, tetapi saya ingin melakukan sesuatu lah. Besarnya ya gayanya ngomong buat bangsa ini. Saya bisa melakukan sesuatu buat bangsa ini apa ya, melalui pendidikan, melalui pemahaman yang begini, yang menurut saya inilah pengetahuan saya dan akan saya bagikan pada teman-teman yang membutuhkan. Kalau yang tidak butuh ya nggak apa-apa. Tetapi saya yakin banyak masih orang yang mengalami hal-hal yang di luar sana yang memusingkan begitu. Dan ini saya akan berbagi. Ada orang yang pernah bilang sama saya, raksasa saya lah gitu ya dulu, kalau kamu tidak bisa mengajarlah, maka kamu akan jadi bisa. Itu ada yang pernah mengatakan, saya mungkin tidak menyebut nama, tapi dari itulah makanya saya membuat ini. Begitulah kira-kira. Wait for the next, tunggu berikutnya. Gambate my friends. Terima kasih.